Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur dan fungsi manajemen dalam implementasi manajemen penyelenggaraan bimbingan ibadah haji dan umroh. Seperti yang kita ketahui, unsur manajemen menurut teori John Terry itu ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Lalu bagaimana implementasi fungsi manajemen itu dalam bimbingan manasik haji dan umroh? Adapun planning dalam bimbingan manasik haji dan umroh adalah merupakan implementasi dari perencanaan langkah awal yang berperan sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan bimbingan serta merencanakan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan. Adapun implementasi dari planning di KUA, yang pertama di KUA itu merencanakan program planning bimbingan manasik haji dan umroh yang tentunya sesuai dengan kebutuhan calon jamaah di wilayah kerjanya, seperti planning atau penetapan tujuan, strategi, jadwal kegiatan, dan juga yang lainnya. Adapun planning diimplementasikan dalam penyelenggaraan bimbingan manasik di perspektif KBIHU, yaitu melakukan perencanaan yang lebih detail terkait persiapan-persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umroh dimulai dari bimbingan manasik haji dan umroh. Mereka merencanakan program bimbingan manasik yang meliputi aspek-aspek administratif seperti pendaftaran, transportasi, akomodasi, dan pelatihan praktis dalam menjalankan atau mempraktekkan ibadah haji dan umroh. Kemudian ada organizing. Apa itu organizing dalam bimbingan manasik haji dan umroh? Implementasi organizing dalam bimbingan manasik haji dan umroh memiliki fungsi sebagai elemen-elemen yang melibatkan pengaturan sumber daya yang diperlakukan atau yang diperlukan untuk melaksanakan bimbingan. Adapun implementasi organizing dalam KUA atau pengorganisasian ini, KUA mengorganisir tim bimbingan yang terdiri dari tenaga pengajar dan juga staf pendukung. Mereka mengatur peran dan tanggung jawab anggota tim, serta mengelola sumber daya yang memang sudah tersedia di KUA. Sedangkan organizing di dalam KBIHU memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan memiliki staf-staf yang lebih banyak. Mereka mengorganisir tim bimbingan yang melibatkan mutawif, tenaga pengajar, penerjemah mungkin jika diperlukan. KBIHU juga melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Dishub dalam pembuatan paspor atau maskapai penerbangan untuk transportasi ke sana, atau juga pembookingan hotel dalam akomodasi. Kemudian ada yang namanya actuating. Implementasi actuating dalam bimbingan manasik haji dan umroh berfungsi sebagai penggerak dalam manajemen bimbingan manasik haji dan umroh, melibatkan pelaksanaan kegiatan bimbingan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ini merupakan langkah selanjutnya dari planning. Jadi setelah kita membuat rencana, maka actuating ini menjadi kegiatan eksekusi dari rencana yang telah dibuat itu. Apa implementasi actuating dalam perspektif KUA? Dalam actuating KUA, pelaksanaan bimbingan manasik haji dan umroh melalui penyampaian materi dan informasi yang relevan kepada calon jamaah, yang dimana materinya ini atau bahannya ini telah dibuat ketika proses planning tersebut gitu. Lalu actuating atau pelaksanaan di KBIHU secara aktif melaksanakan bimbingan manasik haji dan umroh dengan menyediakan pelatihan praktis dalam ibadah haji dan umroh seperti simulasi haji dan umroh, bimbingan manasik haji dan umroh, dan kunjungan ke tempat-tempat ibadah yang sesuai dengan haji dan umroh. Nah, actuating ini juga dalam perspektif KUA dan KBIHU merupakan step lanjut dari eksekusi plan yang telah dibuat ketika kita membuat langkah planning tersebut. Kemudian
organizing, actuating, dan yang terakhir controlling. Controlling dalam bimbingan manasik haji dan umroh. Apa sih controlling? Apa fungsinya dalam manajemen bimbingan manasik haji dan umroh? Fungsi pengendalian dalam manajemen bimbingan manasik haji dan umroh itu melibatkan pemantauan gitu, atau pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta pengambilan tindakan yang memang ketika itu diperlukan gitu. Contoh implementasi controlling dalam KUA, melakukan pengendalian dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan, seperti meminta feedback atau umpan balik dari calon jamaah, dan juga melakukan perbaikan atau evaluasi jika ditemukan kendala atau kekurangan, termasuk mengambil keputusan atau tindakan di luar planning atau di luar plan. Mereka juga memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi terkait bimbingan manasik haji dan umroh. Kemudian ada controlling atau pengendalian di KBIHU dengan melakukan evaluasi dan juga monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan bimbingan manasik haji dan umroh. Mereka mengumpulkan umpan balik dari calon jamaah terkait kualitas dan juga kepuasan. Ada unsur-unsur manajemen dalam manajemen bimbingan manasik haji dan umroh. Yang pertama ada men. Men ini merupakan sumber daya manusia yang terkait di dalam manajemen bimbingan manasik haji dan umroh. Apa aja contohnya? Seperti pembimbing yang berkualitas, terus ada pembimbing juga yang memiliki sertifikasi, memiliki kualifikasi, juga pembimbing yang memiliki kompetensi yang sangat baik untuk mendukung kebutuhan para jamaah. Kemudian ada money. Money itu ada sumber dana. Dari mana sumber dana bimbingan manasik haji dan umroh? Tentunya ini merupakan sumber dana dari perusahaan atau total pendapatan atau revenue dari pada uang yang disetorkan jamaah yang dipercayakan kepada perusahaan untuk dialokasikan sebaik mungkin. Kemudian ada metode. Apa itu metode? Metode itu merupakan metode dalam bimbingan manasik haji dan umroh. Ada banyak metode dalam bimbingan manasik haji dan umroh. Contohnya ada andragogi. Andragogi adalah itu pembelajaran antara orang dewasa dengan orang dewasa yang lainnya. Nah, di dalam andragogi salah satu metodenya itu seperti metode ceramah dan juga metode saling berbicara empat mata gitu. Kemudian yang keempat ada mesin atau alat atau material. Berarti dalam unsur-unsur manajemen bimbingan manasik haji dan umroh, mesin itu meliputi fasilitas-fasilitas atau alat-alat peraga dalam bimbingan manasik, seperti replika Ka'bah, replika Zam-Zam atau Hijr Ismail, dan yang lainnya. Kemudian ada material. Material itu sama seperti tadi mesin, merupakan peralatan. Bedanya mesin itu lebih kepada elektronik seperti komputer atau sistem Android dalam melakukan pendaftaran atau juga pendataan. Dan yang terakhir ada market. Apa itu market? Market adalah pemasaran atau strategi pemasaran dalam bimbingan manasik haji dan umroh. Bagaimana sih sistem pemasaran yang ada di manajemen bimbingan manasik haji dan umroh? Market bisa melalui iklan-iklan yang tersedia di online atau di koran-koran, atau menyebarkan pamflet, atau mungkin melakukan promosi sembari dakwah, seperti sekaligus dakwah kita mempromosikan perusahaan kita gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.